Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ngopi Channel, channel yang selalu mengedukasi masyarakat Indonesia. Oke guys, alhamdulillah malam hari ini di malam ke-26 di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, kita kedatangan tamu, teman kuliah saya, teman seperjuangan saya, teman debat saya ketika kuliah di Tarbiyah alias Pendidikan Agama Islam. Bersama kita telah hadir Ustadz Saifullah Hussein. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di malam hari ini kita insya Allah akan membahas tentang bab mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, gimana nih tanggapannya Ustadz tentang masalah-masalah? Biasanya kan Ustadz terjun di lapangan pasti lebih memahami bagaimana kontroversi di antara kalangan ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muda-mudi berkenaan tentang masalah perihal zakat fitrah. Kita ngobrol aja. Iya. Nggak ada guru, nggak ada murid, dan tidak ada tanya jawab. Kita ngobrol aja, diskusi. Tafadhol Ustadz. Jadi begini Ustaz, alhamdulillah pada waktu ini, kesempatan ini saya bisa hadir di Ngopi Channel. Ngopi Channel ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini menjadi unek-unek saya sebenarnya, makanya saya menyempatkan waktu Masya Allah. hadir di sini. Alhamdulillah. Tandanya berkah. Berkah di studio antum ini, gitu, sambil kita diskusi Betul. pertanyaan-pertanyaan yang mana banyak sekali daripada jamaah kita khususnya bertanya mengenai tentang perihal zakat fitrah. Padahal sebenarnya saya bisa sedikit menyampaikan jawaban dari jamaah, tapi untuk lebih mempertajam gitu. Jadi saya Diskusi lagi Iya. sama antum gitu. Jadi begini Ustadz. Jadi akhir-akhir ini itu para jamaah khususnya itu banyak sekali pertanyaan yang datang ke saya ini. Nah, berkenaan tentang perihal zakat fitrah. zakat fitrah, bukan zakat mal ya. Bukan. Oke netizen tolong disimak. Kita sekarang babnya khusus masalah zakat fitrah, bukan zakat mal. Oke dilanjut Ustaz. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan suci Ramadan ini kita sebagai umat Islam itu hukumnya wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Betul. Sebagaimana itu untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Iya betul. Karena dalam kitab Durratun Nasihin itu ketika seorang hamba beribadah puasa full tapi dia tidak mengeluarkan zakatul fitri, maka pahalanya itu dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin, Iya. bainas sama iwal ar, di antara langit dan bumi. nah, sayang sekali. Betul. Nah, jadi sebenarnya ini pertanyaan ini bikin saya ini juga ya, jadi problem juga. Nah, jadi sebenarnya mereka udah paham tentang zakat fitrah, tapi pertanyaannya itu banyak sekali perbedaan pendapat. Nah, ya daripada guru-guru kita. Nah, makanya saya diskusi sama antum. Nah, jadi pertanyaannya begini Ustadz, kan kalau di kampung-kampung itu khususnya masyarakat, ya orang-orang itu ya bahkan khususnya anak-anak itu membayar zakat fitrah itu ya pasti kepada salah satu guru-guru ngaji mereka, khususnya ustadz lah. Betul. Di mana seorang anak tersebut ngaji, dia zakat fitrah ke guru tersebut. Oke, iya, lanjut. Ustadz. Nah, baik ustadz yang di majlis ya atau di masjid ataupun di pesantren. Oke, lanjut. Nah, akan tetapi ya saya pernah juga mendengar bahwasanya seorang ustadz itu
tidak dikatakan daripada mustahik daripada 8 mustahik itu. Nah, jadi pertanyaannya itu saya bolehkah ketika seseorang itu memberikan zakat kepada seorang ustadz? Oke, pertanyaannya ya ajib nih, ya kan, memang kontroversi. Ada yang mengatakan ente jangan zakat ke guru ngaji, ya kan, karena guru ngaji itu laisa minal mustahik, bukan diantara mustahik yang 8, ya, betul. Yang fakir, miskin, amil, mu'alaf sampai akhir itu. Ada yang mengatakan boleh, orang yang ajaran dari dulu kita diajarkan untuk zakat fitrah kepada guru ngaji. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang saya hormati, para netizen, pemirsa atau pecinta Ngopi Channel, kita niat diskusi aja ya Ustaz ya. Iya. Bahwasanya kita tinggal kembalikan ke surat At-Taubah ayat 60. Ya, ayatnya kita sudah hafal, para asatid, para kiai, bahkan ya orang-orang selain ustadz pun pasti memahaminya. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-60 itu mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat ada 8. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, gorim, ibnu sabil, sabilillah. Selain daripada 8 mustahik itu, maka la yajuzu, enggak boleh menerima zakat. Bahkan siapa yang memaksakan dirinya untuk menerima zakat fitrah padahal dia bukan di antara 8 mustahik tersebut, fahuwa dzolim, dia adalah orang yang dzolim. Sekarang masuk ke pertanyaan dari jamaah Ustadz Saiful tadi. Apakah boleh seorang ustadz menerima zakatul fitri? Jangankan zakatul fitri, ya kan? Zakatul mal juga boleh, dengan catatan si ustadz tersebut dalam kategori yang ada di antara salah satu 8 mustahik tadi. Entah dia fakir, tidak sedikit ustadz fakir. Betul. Mungkin ustadznya kurang baca waqiah, ya kan? Makanya para ustadz, para teman-teman, jangan lupa baca waqiah, insya Allah cepat mendapatkan rezeki dari Allah. Nah, kita anggap tidak ada ustadz yang fakir, ya kita marwah kita ustadz nggak ada yang fakir. Yang kedua, ya kita lihat nomor 2 itu miskin. Nah, sekarang timbul pertanyaan, ma farqu bainahuma, apa perbedaan antara fakir dan miskin? Fakir itu terkadang disamakan dengan miskin. Para netizen pecinta Ngopi Channel yang saya hormati, sekali lagi jangan pernah menyamakan antara fakir dan miskin, karena keduanya hal yang berbeda. 1, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan kerja. Itu fakir. Sepakat ya saja. Kemudian miskin, kalau miskin itu orang yang memiliki harta, orang yang memiliki pekerjaan, tetapi pekerjaannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Harus ditambah pokok loh Ustaz, ya kan? Kebutuhan pokok. Contoh, ada seorang bernama A, pekerjaannya adalah misalkan serabutan, tapi dia sudah memiliki keyakinan bahwa pendapatannya per hari itu hanya sekitar 80.000. Anaknya 5, istrinya 1. Dihitung-hitung ternyata gaji harian 80.000 tidak cukup untuk menghidupi 1 istri dan 5 orang anak. Maka seorang tersebut dinamakan miskin dan boleh menerima zakat fitrah. Nah, dikembalikan lagi pertanyaannya, bagaimana guru ngaji menerima zakat fitrah? Maka asalkan guru ngaji tersebut ada dalam kategori 1, fakir, kalau tidak miskin. Adapun yang fisabilillah itu kontroversi. Kontroversi dari siapa? Bukan dari kalangan ustadz, tapi dari ulama ahlul fikih. Ada yang mengatakan ibnu sabil, ini pendapat yang kuat. Bukan ibnu sabil, tapi fisabilillah adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang mengangkat senjata untuk menegakkan li'ala'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Sedangkan kita, apakah kita mengangkat senjata? Tidak kan? Cuman memang ada pendapat yang lemah bahwa fisabilillah diantaranya adalah mereka yang menyebarluaskan ilmu
ilmu-ilmu Allah, mengajarkan anak-anak kepada Allah, mengajar anak-anak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakada. Nah, lebih tepatnya supaya tidak ada kontroversi, sudah saja. Apa namanya? Patokannya itu ustadz itu miskin atau tidak? Ya kan? Contoh, kita guru sekolah, ngalamin lah honor, ya kan? Tidak lebih dari 1 juta. Anggap 800. Kita harus bayar kontrakan 500. Oke? Kita harus makan minum misalkan 1 juta dari 30 hari tersebut. 1.500.000. Itu baru pokoknya saja. Belum kita ngopi dan lain sebagainya. Anggaplah 2.500.000. Gaji kita 800. Cukup tidak? Tidak. Maka dalam kategori miskin. Jadi sah-sah saja dengan catatan ustadznya bukan ustadz yang kaya raya. Kalau guru ngajinya sudah punya mobil, apalagi Fortuner dan lain sebagainya kan, biasa ya. Kalau kita kan belum. Tapi mudah-mudahan Allah kasih, ya kan. Bukan cuma Allah kasih istri, tapi Allah kasih mobil. Jadi boleh dengan catatan tidak kaya raya. Seperti itu, Ustaz. Sepakat tidak? Sepakat. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Apaan? Berarti ya seorang ustadz itu boleh menerima zakat fitrah dengan catatan ustadz tersebut termasuk daripada kategori yang 8 mustahik. Alhamdulillah. Berarti kalau misalkan ustadznya kaya mah gimana Ustaz tadi ya? Gak boleh ya? Gak boleh ya? Haram. Kalau ustadznya kaya gak boleh, haram. Haram menerima hak orang lain. Benar-benar Ustaz. Alhamdulillah. Terus begini Ustaz, ada pertanyaan kedua juga nih.